Shalom, selamat pagi ibu-ibu. Saya sungguh berbahagia ada berdiri di hadapan ibu-ibu yang hebat. Ibu-ibu yang penuh semangat. Amin. Kenapa saya katakan ibu-ibu yang hebat? Karena kita punya Tuhan yang mengapa saya katakan ibu-ibu yang penuh semangat? Karena semangat dapat membangkitkan harapan. Betul? Tapi semangat yang patah keringkan? Nah, pinter semuanya. Karena itu apapun keadaan kita, kita harus tetap semangat. Amin? Puji Tuhan. Ya, setiap ada pertanyaan diresponi ya. Kalau ibu-ibu setuju, katakan amin. Kalau itu mempermuliakan nama Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Karena Tuhan kita sudah begitu teramat baik kepada setiap kita. Ya, pagi ini kita akan deklarasikan bersama-sama ketika saya bertanya, siapa saudara? Ya, multimedia boleh tolong tayangkan. Siapa saudara? Kita akan bisa jawab, wanita berharga di mata Tuhan. Ya, ketika saya bertanya, apa sasaran saudara? Bersama Roh Kudus, saya berbuah di tengah keluarga. Bisa ya? Jadi ibu-ibu boleh perkatakan bahwa ketika kita dalam keadaan terpuruk, kita sadar bahwa kita adalah wanita berharga di mata Tuhan. Amin. Apa sasaran kita? Hari ini kita akan belajar bahwa bersama dengan Roh Kudus, saya akan berbuah di tengah keluarga. Yuk, siapa saudara? Apa sasaran saudara? Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, mengapa saya katakan ibu-ibu bahwa kita rindu berbuah di tengah keluarga? Karena firman Tuhan katakan bahwa dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem berbicara tentang keluarga. Jadi sebelum kita pergi sampai ke ujung bumi, kita terlebih dahulu harus berbuah di tengah keluarga. Apa sasaran ibu-ibu? Lupa ya. Bersama Roh Kudus, saya berbuah di tengah keluarga. Coba kiri kanan tanya ya, gantian. Siapa ibu? Gitu. Iya. Oke. Apa sasaran ibu-ibu? Kita terus deklarasikan ya, bahwa saya pasti berbuah di tengah keluarga bersama dengan Roh Kudus. Beri tepuk tangan buat dia. Iya, hari ini kita akan bicara tentang buah roh di tengah keluarga. Mengapa kita harus berbuah di tengah keluarga? Karena keluarga itu merupakan wadah yang pertama di mana kita dapat berbuah ya. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang buah roh, kita mungkin belajar dulu sedikit apa arti keluarga ya. Arti keluarga adalah persekutuan yang hidup yang didirikan atas ide dan inisiatifnya Tuhan sebagai pemimpin keluarga. Jadi lembaga pertama yang Tuhan dirikan itu adalah keluarga. Itu bukan kata saya, tetapi firman Tuhan yang mendukung. Kita bisa baca sama-sama di dalam Kejadian 2 ayat 18. Dengan kompak ya, kita baca bersama. 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, jadi yang pertama kali Tuhan bentuk adalah keluarga. Tidak baik kalau Adam seorang diri saja. Dan kita semua sudah tahu dengan persis bahwa kita adalah penolong bagi suami kita. Ya, itu fungsi daripada seorang istri, ya. Apa arti keluarga yang kedua? Kita baca dengan cepat ya ibu-ibu karena waktu berjalan dengan cepat. Yang kedua, keluarga adalah wadah pertama untuk menumbuhkan karakter Kristus dan dapat menghasilkan dan atau membagikan buah roh, ya. Jadi seperti tadi yang saya singgung bahwa keluarga adalah wadah yang pertama kali di mana karakter kita dibentuk, di mana kita dapat menghasilkan buah. Buah itu dapat dinikmati oleh anak-anak kita, oleh suami kita. Ya, jadi pertama kali buah itu dapat dinikmati adalah di tengah keluarga kita. Bukan di luar, bukan di tempat yang lain terlebih dahulu. Yang pertama adalah di tengah keluarga. Ya, ibu-ibu terkasih, rumah itu bukan cuma sekedar tempat untuk kita bernaung atau tempat kita kalau ibu-ibu menyediakan makanan bagi anak-anak kita. Justru rumah itu atau keluarga itu merupakan tidak sekedar cuma bangunan, house saja. Tetapi sebagai seorang ibu, ya, kali ini saya berbicara dengan ibu-ibu karena saya menitik beratkan pada ibu-ibu. Bagaimana kita dapat menciptakan home di dalam rumah tangga kita. Kita tidak bisa menuntut kepada yang lain sebelum kita sendiri bisa berubah. Kita tidak bisa menuntut suami kita berubah kalau kita sendiri tidak berubah. Apa ciri daripada seseorang yang sudah menerima Roh Kudus? Ibu-ibu bisa jawab? Jawab saja. Kita tidak masalah benar atau salah. Apa ciri pertama orang yang menerima Roh Kudus? Memiliki buah-buah roh. Ada yang lain? Ciri pertama kita menerima Roh Kudus adalah ketika kita bertobat. Ketika kita berubah. Kita yang dahulu begitu cerewet, ya, pandai ngegosip, berubah menjadi sedang berdoa, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu artinya berubah dan bertobat, ya. Kita memiliki Roh Kudus. Ketika kita memiliki Roh Kudus, di situ buah roh akan kita miliki juga. Apa itu buah roh? Next slide. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 katakan, yuk kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Luar biasa, itulah buah roh yang perlu dihasilkan kepada kita para wanita Allah di tengah-tengah keluarga kita. Buah roh di tengah keluarga itu berfokus pada penerapan hidup. Bukan kepada hal-hal yang teoritis. Karena ketika buah itu ada, buah roh itu ada, anak-anak kita akan melihat, aku bangga dengan ibuku. Suami kita akan berkata, aku bersyukur memiliki istri seperti engkau. Bagaimana selanjutnya ya ibu-ibu, bagaimana kita dapat menghadirkan buah roh di tengah keluarga? Tentunya kita akan belajar bersama ya. Bagaimana sih kita untuk dapat menghadirkan buah roh di tengah keluarga?
Yang pertama, benih itu harus mati. Benih harus mati. Apa maksudnya nih? Yohanes 12 ayat 24 katakan. Yuk kita baca bersama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi benih itu harus mati. Kedagingan kita sebagai wanita harus ditanggalkan. Keegoan kita sebagai wanita yang mungkin senang ada banyak, seperti wanita di luar sana, senang shopping, menghamburkan uang daripada suami. Tetapi kita berusaha untuk memadamkan segala keegoan kita, kedagingan kita. Lebih suka wanita yang memiliki buah roh, lebih suka untuk mengutamakan keluarga daripada kepentingannya sendiri. Bagaimana memilah, mensejahterakan keluarga kita, anak-anak kita dapat tercukupi dengan baik. Bukan dengan menumpuk kenyamanan atau kepentingan diri sendiri. Seorang ibu yang rela untuk berkorban, baik itu waktu, tenaga, uang, dan juga menjadi tiang doa, itu yang harus kita lakukan. Benih itu harus mati, artinya keegoan kita, kedagingan kita harus ditanggalkan. Demi apa? Demi anak-anak kita juga dapat menikmati buah yang kita hasilkan. Tentunya buah itu bukan dihasilkan oleh kita pribadi, diri kita pribadi, bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk dapat menghasilkan buah itu. Buah tidak cuma sekedar ada ketika kita ada di gereja. Ketika kita berdiri di mimbar, kasih itu boleh nampak. Tetapi buah itu dapat juga kita lihat ketika kita menghadapi piring-piring kotor, berantakan, mbak belum cuci, atau rumah kotor, anak-anak tidak siap membantu, bagaimana kita dapat membagikan buah itu? Kita tetap memiliki kasih, tetap memiliki kesabaran untuk dapat membagikan buah itu kepada anggota keluarga kita. Saya pernah mengalami satu hal, ibu-ibu terkasih, ketika anak saya menjelang menikah, itu saya begitu, perasaan saya begitu mellow, sedih, campur aduk rasanya. Seperti rasanya mau berteriak sekencang-kencangnya. Perasaan semua berkecamuk menjadi satu. Kok rasanya kita sudah membesarkan sedemikian rupa, setelah besar diambil oleh wanita lain. Rasanya sakit gak ibu-ibu? Sakit ya? Itu dia kegalauan saya ketika anak saya mau menikah. Saya rasanya mau berteriak, Tuhan kenapa hal ini harus terjadi? Tetapi Roh Kudus itu peranan. Ketika kita memiliki Roh Kudus berbicara kepada hatiku. Pernikahan anak-anakmu bukan tentang kehilangan, bukan tentang kekurangan, tetapi tentang penambahan anggota keluarga, tentang penambahan berkatku untukmu. Begitu Roh Kudus jelas mengingatkan kepada saya. Ketika saya duduk berdoa, Roh Kudus katakan seperti itu. Anakmu itu bukan milikmu. Itu adalah titipan yang Tuhan berikan untukmu. Apa
wewenangmu untuk dapat menjaga dia, memiliki dia. Dia adalah milikku. Baiklah seorang laki-laki akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita sudah tahu firman ya ibu-ibu, tetapi kenyataannya, realitanya terkadang kita masih manusiawi, masih lemah. Tetapi ketika saya sadar Roh Kudus ingatkan hal ini, saya bangkit, saya kembali semangat, Tuhan, aku serahkan semua anak-anakku ke dalam tangan-Mu. Dan pada waktu pernikahan, betul-betul Roh Kudus berikan kelegaan, tidak ada rasa kehilangan. Bahkan saya, tepuk tangan buat Tuhan. Bahkan saya sempat berbicara kepada anak-anak perempuan saya. Jangan panggil mami mertua, sebut mami orang tua kamu yang kedua. Saya bilang seperti itu. Devi, jangan panggil mami sebagai mertua. Panggil mami sebagai orang tua kamu yang kedua. Stevia, jangan panggil mami sebagai mertua, tetapi panggil mami sebagai orang tua kedua. Selalu pesan itu saya sampaikan di hari pernikahan anak-anak saya. Dan puji Tuhan itu berbuah sangat baik. Sampai saat ini kedua anak-anak perempuan saya selalu ketika ada pergumulan, ketika ada bahkan konflik dengan suaminya, yaitu anak saya, dia bisa curhat panjang lebar. Dan saya bersyukur benar-benar janji Tuhan tergenapi. Perkawinan anak bukan tentang pengurangan, perkawinan anak tentang penambahan. Baik itu jumlah anggota keluarga dan juga berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Puji Tuhan, kalau sampai saat ini kami dikaruniai 3 cucu, janji Tuhan tergenapi. Aku akan menambahkan berkat bagimu. Luar biasa Tuhan kita. Slide video mungkin boleh ditayangkan. Ini merupakan satu bukti bahwa Roh Kudus benar-benar sanggup mengubahkan setiap kedagingan kita, kemanusiaan kita. Ya sepanjang Devi kenal mami, ya mami selalu kasih contoh yang terbaik, kasih masukan yang selalu bisa kasih masukan yang positif, selalu ngambil kalau tiap kali cerita selalu ambil hal positifnya, bukan negatifnya yang dilihat. Yes. Terus selalu bisa jadi contoh gimana jadi istri yang melayani suami tuh gimana. Jadi ibu yang selalu mendoakan anak-anak itu gimana? Ya, makasih. Mami orangnya perhatian, tapi nggak berlebihan, orangnya perhatian yang sewajar-wajarnya, terus juga selalu positif thinking. Amin. Rajin mendoakan, Ya. juga selalu kasih teladan yang baik. Amin. Ya, Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika kita memberikan buah yang baik kepada anak-anak kita, tentunya buah itu juga akan dinikmati dan dapat menjadi berkat untuk anak-anak suami kita. Ya, poin yang kedua, bagaimana kita dapat menghadirkan buah roh di tengah keluarga, yaitu dibersihkan. Yohanes 15 ayat 2, ayo baca sama-sama ibu-ibu. 2, 3. Iya, setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkannya. Dibersihkan sakit nggak ibu-ibu? Sakit. Terluka nggak ibu-ibu? Terluka, berdarah-darah pastinya ya ibu-ibu ya. Ada proses pembentukan, pembersihan yang tidak nyaman ya. Seperti tadi yang saya pertama katakan, kita harus menanggalkan kedagingan kita, keegoan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
semakin ada proses, semakin kita merambatkan akar-akar kita ke dalam, ke tepi batang air, nempel sama Tuhan. Jangan mau berpisah dengan Tuhan. Karena ketika kita menempel, merambat, ya, kita akan dimampukan dengan kuasa Roh Kudus itu. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Yang tidak mengalami yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah, ya. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, janji Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Jangan pernah letih ya ketika Tuhan satu kali izinkan ibu-ibu dibersihkan, sakit. Tapi ikutin saja proses Tuhan. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Tidak selama-lamanya kita akan dibersihkan. Poin yang ketiga, ada musimnya ya. Jadi bagaimana kita dapat menghadirkan buah roh? Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini selalu ada musimnya. Markus 4 ayat 26 sampai 27 katakan. Ayo bersama-sama baca. 2, 3. Benar kan ibu-ibu? Jadi benih itu ketika sudah mati, benih itu akan bertunas. Mengeluarkan tunas, tumbuh besar. Dan akhirnya bisa berbunga. Seperti hari ini ada banyak wanita-wanita yang sudah berbunga-bunga. Yang tentunya pasti akan berbuah, amin. Ketika bunga itu sudah berkembang, ada tandanya sebentar lagi akan berbuah. Seperti wanita-wanita hebat pagi hari ini yang terus akan menghasilkan buah. Terkadang kita sulit mengerti ya, kenapa kok Tuhan menaruh saya di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Betul ibu-ibu? Pasti ada kekurangan. Kenapa kok suami saya sangat nyebelin gitu. Bener gak sih? Terkadang suka sebel gitu ya. Dengan tingkah laku dia gitu ya. Suami istri karakternya berbeda, betul gak ibu-ibu? Iya, kadang-kadang kita kesel gak sama suami kita? Kirain saya doang. Ternyata ibu-ibu juga suka kesel ya. Karena pada dasarnya kita berbeda suami, berbeda karakter suami. Tetapi justru disitulah pembentukan karakter untuk kita. Sekalipun boleh dibilang, oh Pak Isya mah sabar. Orang ngelihat begitu ya, Bu Atik yang judes. Betul ya? Pasti pandangan orang begitu. Ngapain Bu Atik kesel sama Pak Isya? Pak Isya mah sabar begitu, mau cari cowok di mana gitu ya. Tapi nyebelinnya ada ibu-ibu, tetap. Pendeta juga manusia. Ya, tetap ngeselin gitu loh. Kadang-kadang gregetan gitu ya. Dia yang pokoknya berbeda lah sifatnya. Saya gak mau ngomongin suami. Ntar ujung-ujungnya ngomongin suami ya. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan anak Tuhan, buah roh akan dapat dirasakan dan dilihat oleh orang-orang sekeliling kita. Amin. Begitu juga suami saya juga boleh melihat. Saya juga ada banyak perubahan. Saya yang dulunya begitu gampang marah, gampang terpicu, baper ya, sedikit-sedikit kesel gitu ya, sedikit-sedikit nangis ya. Tetapi ketika firman itu yang terus memperbaharui kehidupan saya, di situ saya boleh terus berproses bersama dengan Roh Kudus untuk terus belajar menjadi pelaku akan firman-Nya ya. Matius 7 ayat 16 katakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri
atau buah ara dari rumput duri? Mungkin nggak ibu-ibu kita metik buah anggur dari semak duri? Nggak mungkin. Karenanya kita harus menjadi pohon anggur ya, yang subur di tengah-tengah keluarga kita. Supaya anak-anak kita juga dapat menikmati anggur-anggur yang manis dari setiap pohon yang kita bangun. Bangunnya dengan apa? Dengan setia membaca firman, setia berdoa bagi anak-anak kita, setia berdoa bagi suami kita, untuk kita menjadi pohon yang kokoh, yang menempel erat kepada pokoknya, yaitu Tuhan Yesus. Terus setia di dalam setiap apa yang menjadi langkah kehidupan kita. Buah itu boleh nyata. Ketika kita marah, boleh gak marah ibu-ibu? Boleh. Tetapi ketika kita tahu bahwa salah satu dari buah roh adalah penguasaan diri, boleh gak kita marah membabi buta? Belajar cool down. Cool down. Lebih baik ketika kita marah, kita berdiam diri dulu. Jangan berkata-kata dulu ketika kita marah. Cool down. Saya merasakan hal ini, bahwa memang penguasaan diri itu betul-betul sangat saya dapat menyalipkan diri gitu ya. Karena mungkin sebagian ibu-ibu tahu bagaimana saya orangnya juga gampang meledak gitu ya. Terpicu sedikit bisa meledak. Tetapi ketika tahu bahwa salah satu buah roh adalah penguasaan diri, saya belajar. Bahkan ketika orang tidak menganggap saya, menyepelekan saya hanya bisa senyum. Saya percaya Roh Kudus yang memampukan itu. Bukan kuat dan gagah saya. Next slide. Kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pagi ini. Pertumbuhan rohani itu tidak menunggu pada waktu hari Minggu di gereja. Tetapi dimulai dari obrolan di meja makan, di mobil, di tempat tidur, ya, atau istilah kerennya pillow talk gitu ya. Di situ bagaimana kita dapat membagikan kasih. Mungkin ketika suami pelit, bisa nggak kita tetap bermurah hati? Ketika anak-anak bandel, bisa nggak kita tetap memiliki kelembutan? Pertumbuhan rohani ada di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Sekali lagi, rumah bukan sekedar tempat tidur dan makan. Rumah adalah sekolah rohani pertama yang Tuhan desain buat kita saling membentuk dan dibentuk. Amsal 24 ayat 3 katakan, dengan hikmat rumah didirikan dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Jadi bukan karena kuat dan gagah daripada kita kalau kita bisa memiliki buah roh. Tetapi itu adalah karena karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Amin ibu-ibu. Jangan merasa diri kita kuat, jangan merasa diri kita hebat. Tetapi percayalah, ketika kita melekat erat kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang bisa menghasilkan buah roh itu. Di situ kita akan dimampukan terus berjalan di dalam terangnya yang ajaib. Ada amin ibu-ibu? Kita terus ya menempel, melekat erat kepada Tuhan dan terus berbicara setia kepada Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk dapat berbuah di tengah keluarga. Amin. Kita naikkan satu pujian. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku.
Apakah sejauh ini kita selalu menanti-nantikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Pagi ini merupakan saat introspeksi bagi kita. Biar kita mau minta terus untuk Roh Kudus menguasai setiap kita. Biarlah kita mau mempersembahkan hidup kita di hadapannya untuk terus ada menghampiri Tuhan, memberikan waktu terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan hidup kita di mezbahnya yang kudus, supaya kita dapat berbuah di tengah-tengah keluarga kita, bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita. Katakan bersama, satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Musik menaikkan dengan lembut. Pagi ini ibu-ibu, jika ada sesuatu yang ingin diungkapkan kepada Tuhan, ungkapkanlah. Katakan, Tuhan, aku mau terus bersekutu denganmu. Tuhan, aku mau terus diperbaharui dengan Roh-Mu yang kudus. Jangan lepaskan aku ya Roh Kudus. Aku butuh Engkau. Jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil Roh-Mu daripadaku Tuhan. Aku butuh Engkau. Mari ibu-ibu berhubungan pribadi dengan Tuhan. Saya beri waktu sebentar untuk ibu-ibu terhubung dengan Tuhan. Pengakuan pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu ada orang tahu sejauh mana hubunganmu dengan Tuhan. Yang perlu tahu adalah antara engkau dan Tuhan. Sejauh mana, sedekat mana engkau dengan Roh Kudus. Berjanjilah di hadapan Tuhan. Mulai pagi ini ya Roh Kudus, aku mau lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib bagi kami. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah. Sekali lagi katakan, satu yang kurindu. Kita angkat tangan bagi kemuliaan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku rindu untuk bersekutu denganmu lebih lagi. Amin. Amin. Bawa aku lebih dekat lagi Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu yang kudus Bapa. Sekali lagi, satu yang kurindu. Amin.
Hanya urapan Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu ketika kami berjalan seorang diri. Tetapi ketika urapan Roh Kudus ada atas kami dimampukan untuk dapat berubah Tuhan. Kami dimampukan untuk dapat berbuah Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus bermitra dengan kami para wanita Allah. Untuk semakin hari kami boleh terus semakin dibangun di atas dasar yang kuat. Yaitu firman-Mu yang hidup itu. Kami mau setia untuk terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas. Berhenti sampai di sini. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Lebih luas lagi dan lebih luas lagi. Sehingga kami semua bersama-sama untuk berbuah di tengah keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Keluarga lepas keluarga diberkati. Keluarga lepas keluarga dapat mempermuliakan nama Tuhan. Karena ada wanita-wanita Allah yang senang berdoa. Karena ada wanita-wanita Allah yang senang belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berdiskusi. Biar kami boleh dapat saling membagikan berkat seorang dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Silakan duduk ibu-ibu.